suara saya terdengar? Terdengar. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang berbahagia. Pada pagi ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena seperti kata orang tua mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rinta Dwi Takarini yang pada hari ini diutus sebagai moderator dari divisi acara. Kemudian demi kelancaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya yang terhormat kepada Ketua Program Studi Biologi Bapak Gunawan SSI MSI atau yang mewakili Ibu Rani Sasmita SSI MPMSC, yang terhormat Ibu dan Bapak dosen sekalian, terhormat para dewan juri, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi APD, yang terhormat Ketua dan hadirin BEM FMIPA ULM, UKM FMIPA ULM, dan HMPS FMIPA ULM. Yang terhormat kepada seluruh panitia Bioker tahun 2020, yang terhormat para hadirin peserta Bioker tahun 2020 dari berbagai kalangan yang dapat berhadir pada acara kita kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Kemudian sebelum kita mulai ke sesi acara, ada baiknya saya bacakan rundown terlebih dahulu agar acara dapat berjalan dengan lancar. Rundown acara penutupan Bioker tahun 2020, Sabtu 12 September 2020, untuk waktu saya bacakan dalam waktu Indonesia bagian tengah, pukul 09.00 sampai 09.40 ada pembukaan, yaitu sambutan dari Ketua Program Studi dan Ketua Pelaksana Bioker tahun 2020. 9.40 sampai 10.10 perkenalan dari program studi, kemudian ada perkenalan dari Himabio APD dan perkenalan dari Bioker. Pukul 10.10 sampai 10.25 ada pengumuman pemenang lomba, yaitu ada lomba LKTI, esai, fotografi, dan video. Kemudian acara yang terakhir yaitu pukul 10.25 sampai 10.30, itu penutup dan foto bersama. Kemudian sekarang kita akan masuk ke sesi acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Biologi FMIPA ULM. Dipersilakan kepada Ibu Rani Sasmita untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Saudari Rinta Dwi Takarini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati juri kegiatan Bioker tahun 2020, yang kemudian pengurus anggota Himabio APD yang saya cintai, saya banggakan dan selalu saya doakan bagi keberhasilan studi dan hidupnya. Kemudian para peserta serangkaian kegiatan Bioker tahun 2020 yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan penutupan serangkaian kegiatan Bioker tahun 2020. Tak lupa kita ucapkan salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang hingga akhir zaman. Baik, untuk kegiatan hari ini adalah acara penutupan dari serangkaian kegiatan Bioker sejak bulan Juni ya, dari bulan Juni tanggal 25 sampai tanggal 20 Agustus tahun 2020.
walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, panitia telah bekerja keras agar kegiatan rutin dari Himabio Api Day ini dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari panitia untuk kegiatan Biocare tahun ini, ada beberapa antaranya. Yang pertama, karya tulis ilmiah untuk kategori mahasiswa dan pelajar. Kemudian esai kategori mahasiswa dan pelajar. Yang ketiga ada lomba fotografi. Yang keempat adalah pembuatan video kreatif. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, kemudian segenap dewan juri, juga peserta yang telah berkontribusi sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk hari ini nanti akan ditentukan pemenang atau nominasi dari setiap lomba yang dilaksanakan. Untuk kegiatan Biocare sendiri, itu sebenarnya sudah berlangsung lama ya, dari tahun 2003. Jadi sudah hampir 10 tahun lebih ya. Saya ucapkan selamat nanti kepada para nominasi atau juara untuk kegiatan Biocare tahun ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Kemudian untuk sambutan berikutnya dari ketua pelaksana yaitu Kak Rohma Gasila. Silakan Kak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, jelas. Terdengar Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini meskipun secara daring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohma Gasila Sabana, mahasiswa biologi FMIPA Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2018 yang alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai ketua pelaksana Biocare 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Biologi Bapak Gunawan SSI MSI atau yang mewakili, Bapak Ibu dosen Biologi FMIPA ULM, Dewan Juri, seluruh peserta Biocare dan tamu undangan, serta seluruh panitia Biocare 2020 yang telah meluangkan waktu untuk berhadir di acara pengumuman juara Biocare 2020 pada hari ini. Semoga harapannya apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian perjuangkan, karya-karya kalian bisa membuahkan hasil yang maksimal seperti apa yang kalian inginkan. Mohon maaf jika dalam kegiatan Biocare ini masih banyak kurang, masih banyak kesalahan-kesalahan dari kami, seluruh panitia. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Dan tetap ikuti jalannya acara hari ini sampai akhir nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut ke sesi acara berikutnya, yaitu perkenalan dari program studi oleh Ibu Rani Sasmita. Dipersilakan kepada Ibu. Baik, oke. Sebentar ya. Apakah terlihat presentasinya? Halo? Ya, terlihat Bu. Oke. Kelihatan Bu. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Rani Sasmita. Saya tahun ini sampai 2024 ke depan diamanahi menjadi sekretaris program studi biologi. Hari ini diberi kesempatan oleh panitia untuk memaparkan atau mengenalkan terkait program studi biologi FMIPA ULM. Baik, langsung saja ya. Program studi biologi FMIPA ULM
berdiri pada tanggal 25 Agustus tahun 2000 berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 300 Dikti Cap 2000. Jadi pada tahun 2000 tersebut adalah angkatan pertama dari program studi biologi. Kemudian dasar pertimbangan dari pendirian program studi ini adalah di mana Kalimantan Selatan khususnya itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Misalnya bisa kita temukan pada sumber daya alam berupa tumbuhan, kemudian di bidang perikanan juga, kemudian di bidang pertanian, kemudian ada pertambangan, ada perkebunan. Kalau ini sih gambar terbaru ya, kemudian ada di bidang wisata juga. Jadi dasar pertimbangan itulah yang dijadikan alasan program studi biologi itu berdiri. Baik, saya lanjutkan ke visi program studi biologi adalah menjadi program studi yang unggul dalam Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi berarti ada 3 dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Untuk bidangnya, kami harapkan program studi biologi dapat unggul di bidang biologi, khususnya untuk kajian biodiversitas bagi pengembangan sumber energi, bahan pangan, bahan obat, serta pengelolaan lingkungan. Saya lanjutkan. Untuk misinya, yang pertama menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang biologi pada jenjang strata 1. Kemudian, melakukan dan mengembangkan penelitian berkualitas yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang biologi, khususnya biodiversitas, untuk pengembangan sumber energi, bahan pangan, bahan obat, serta pengelolaan lingkungan, terutama lingkungan lahan basah, di mana kita di sini harus selalu menyesuaikan dengan core dari Universitas Lambung Mangkurat adalah studinya adalah terkait lingkungan lahan basah. Kemudian misi yang ketiga, menyebarkan ilmu dan teknologi, terutama yang berbasis biodiversitas untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menyebarkan ilmu dan teknologi di sini bisa melalui kegiatan seminar, konferensi, ataupun publikasi baik dari mahasiswa ataupun tenaga pendidik yang ada di program studi biologi. Kemudian misi keempat adalah meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen organisasi secara terus-menerus untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, saya lanjutkan ya. Baik, untuk tenaga pengajar di program studi biologi, kita memiliki 17 tenaga pengajar atau dosen yang kualifikasi pendidikannya adalah paling rendah adalah S2 atau Magister, dan yang tertinggi adalah jenjang PhD atau doktoral atau S3. Kemudian untuk selain tenaga pengajar, di program studi biologi juga dibantu atau dilengkapi dengan tenaga kependidikan ya, seperti teknisi laboratorium atau laboran. Kita di sini memiliki 4 teknisi laboratorium, kemudian ada 2 tenaga administrasi yang ditempatkan di program studi dan di fakultas. Baik, saya lanjutkan. Untuk tenaga pengajar sendiri, karena di program studi biologi itu ada 5 bidang minat. Yang pertama, bidang minat ke arah struktur atau anatomi dan fisiologi, kemudian biosistematika, kemudian ada mikrobiologi, kemudian ada ekologi dan lingkungan, kemudian yang terakhir adalah genetika dan biologi molekuler. Untuk tenaga pengajarnya, untuk yang bidang minat atau risetnya banyak ke arah struktur atau anatomi dan fisiologi, ada Ibu Dr. Rusmiati,
Bapak Heri Budi Santoso, kemudian ada Ibu Evi Mintowati Kuntorini, ada Ibu Hidayatur Rahmah, kemudian ada Ibu Ani Nurliani. Untuk Ibu Evi Mintowati, kemudian Bapak Heri dan Ibu Ani Nurliani, ini di sini mereka sedang studi lanjut S3 ya, atau menyelesaikan program doktor di universitas masing-masing. Kemudian untuk bidang minat kedua ada biosistematika. Biosistematika di sini juga dibagi menjadi dua ya, berhubung dengan atau dihubungkan dengan riset penelitiannya. Untuk biosistematika ke arah hewan, kita punya ahli nematologi, Bapak Dr. Abdul Ghafur. Kemudian untuk ke arah tumbuhan, kita punya ahlinya Dr. Gunawan. Kemudian untuk ke bidang mikrobiologi ada 3 tenaga pengajar. Yang pertama Bapak Hasrul Satrianur, yang kedua Ibu Witiasti Maningsih, kemudian yang ketiga Ibu Ika Oksi Susilawati. Ke arah bidang minat ekologi dan lingkungan ada Bapak Dr. Krisdianto, Bapak Muhammad yang sekarang juga sedang studi lanjut, kemudian ada Bapak Anang Kadarsah, dan yang terakhir ada Ibu Sasi Gendrosari. Untuk bidang genetika dan biologi molekuler ada Bapak Dr. Badru Salfari, Bapak Dr. Dindin Hidayatul Mursidin, dan saya sendiri, Rani Sasmita. Baik, untuk penelitian atau riset yang banyak dilakukan baik oleh mahasiswa ataupun dosen yang atau tenaga pengajar yang ada di program studi biologi. Yang pertama terkait penelitian nematoda, kemudian ada serangga seperti nyamuk ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsentrasi penelitiannya banyak terkait buah-buah lokal Kalimantan, misalnya ada pepakin dan seterusnya. Kemudian untuk fauna ada beberapa yang endemik, misalnya bekantan. Kemudian ada juga yang tidak endemik, misalnya timpakul ataupun jenis-jenis ikan famili Canidae atau yang berkerabat dengan ikan haruan atau ikan gabus. Kemudian untuk flora atau tumbuhannya ada riset misalnya terkait bawang dayak, kemudian riset mengenai padi varietas khas Kalimantan Selatan, misalnya siam punus dan seterusnya. Kemudian ada lagi ini ya, yang sangat sekarang tumbuhannya sudah mulai langka. Kalau dulu banyak sekali adalah tanaman atau tumbuhan karamunting. Untuk yang ke arah bakteri atau mikrobiologi, misalnya adalah bakteri yang ada pada olahan-olahan mandai dan seterusnya. Kemudian jamur atau mikoriza juga banyak juga diteliti oleh dosen-dosen atau mahasiswa yang bidang minat risetnya adalah ke arah mikrobiologi. Baik, untuk supaya riset dan penelitiannya mumpuni, program studi biologi juga memiliki fasilitas laboratorium yang cukup baik ya. Yang pertama adalah laboratorium anatomi dan fisiologi, yang kedua biosistematika, yang ketiga biologi dasar dan ekologi, yang keempat genetika dan biologi molekuler, dan yang terakhir adalah mikrobiologi. Kemudian setelah dari belajar di program studi biologi, terus kemana sih alumninya? Alumni dari program studi biologi banyak diterima atau bekerja pada lembaga penelitian ya, baik swasta atau pemerintah seperti LIPI, ada Balitbang Kesehatan, kemudian ada Balai Penelitian Tanaman, Balai Penelitian Penyakit Hewan, kemudian ada Balai Konservasi Sumber Daya Alam, kemudian ada LSM juga, kemudian ada juga perusahaan agroindustri atau agrowisata, kemudian ada juga di perusahaan tambang. Kemudian selain itu, selain jadi peneliti, jadi apa lagi sih alumni biologi? Alumni biologi juga
ada yang dijadikan sebagai staf ahli pada bidang lingkungan atau konsultan. Kemudian ada juga yang menjadi redaksi dari baik redaksi, editor, sains di media cetak ya. Kemudian ada juga beberapa bekerja di bagian perbankan dan pemasaran. Kemudian yang paling banyak itu alumni biologi adalah terserap sebagai pengajar atau staf pengajar baik di perguruan tinggi, kemudian di sekolah-sekolah, dan juga di lembaga bimbingan belajar. Kemudian berikutnya ada wirausahawan, baik dalam bidang budidaya tumbuhan, hewan, baik penangkaran, pembenihan, dan kerajinan tangan. Ini saya contohkan beberapa alumni lulusan program studi biologi yang terserap sebagai tenaga pengajar, baik di universitas atau di perguruan tinggi ataupun di sekolah seperti itu. Di sini ada Ibu Dr. Nopi Setiati Prihantini. Beliau adalah angkatan program studi biologi tahun 2002. Sekarang beliau adalah sebagai dosen tetap pada Fakultas Teknik ULM pada prodi Teknik Lingkungan. Kalau yang terbaru ini ya, Yudi Yahya angkatan 2011 adalah dosen Politeknik Unggulan Kalimantan, dan sekarang yang bersangkutan sedang melanjutkan studinya di S2 Ilmu Biomedik FK UGM. Kemudian yang berikutnya, yang terbaru alumninya ada Aziza Solihah, angkatan 2013, menjadi guru IPA pada SDIT Al-Firdaus Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin. Oke. Berikutnya, alumni biologi bisa jadi apa lagi sih? Bisa jadi peneliti ya. Penelitinya juga skala nasional sudah. Kita punya alumni yang bekerja di LIPI, di Research Center for Chemistry, adalah Bapak Hafiz Prasetya, Bapak Dr. Hafiz Prasetya, angkatan 2003. Kita juga punya Bapak Dwi Purnowidekdo, dia merupakan alumni tahun masuk 2005. Beliau bekerja pada instansi farmasi swasta di Benofarm di Sidoarjo, Surabaya. Kemudian kita juga punya Fitriana Malik, angkatan 2006, bekerja sebagai peneliti di PT Pupuk Kaltim Timur di Bontang. Kemudian ini Bapak Sarif Hidayat, yang ini satu angkatan dengan saya ya, angkatan 2001, beliau bekerja sebagai peneliti di Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Saudara Budi Hairani. Kemudian selain menjadi tenaga pengajar, peneliti, alumni biologi juga diserap sebagai analis di laboratorium atau sebagai laboran, misalnya pada instansi pemerintah seperti di POM Banjarmasin, kita punya Saudari Rini Sahrida Lestari. Kemudian yang terbaru juga masuk di BPOM Banjarmasin ya, ada Saudari Emma Tias Arumsari, angkatan 2012. Kemudian di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin, kita punya Rahmi Rizkiarini, angkatan 2008. Kemudian ada Saudari Riani Andita Putri, angkatan yang sama, sebagai register tanaman di Kebun Raya Banua. Kemudian Rida Ikrimah, angkatan 2007, sebagai Quality Control PDAM Kabupaten Barabai. Kemudian berikutnya, alumni kita juga terserap di bidang atau sebagai ahli di bidang lingkungan, baik di instansi pemerintah dan swasta. Misalnya yang di swasta ada Maria Muftiana, angkatan 2010, pada CV Anugerah Enviro Pratama di Palangkaraya. Kemudian ini ada Saudara Muhammad Ramadhani, angkatan 2004, bekerja pada instansi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong bersama Eva Tiur Marpau. Sebenarnya di instansi ini kita punya
4 orang alumni program studi biologi yang ahli di bidang lingkungan atau bekerja sebagai konsultan lingkungan. Kemudian yang berikutnya ada Saudari Rika Handayani, angkatan 2001, bekerja pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin bersama Saudari Dina Yunita, angkatan 2004. Oke. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu penyampaiannya. Kemudian kita lanjutkan penyampaian perkenalan dari Himabio Apidei oleh Kakak Gusti Maharani. Gusti Maharani dipersilahkan. Apakah sudah terdengar jelas, Rinta? Terdengar, Kak. Silakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada forum online pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Maharani. Saya diamanahi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Apidei periode 2020. Yang saya hormati Ketua Program Studi Biologi atau yang mewakili Ibu Rani Sasmita, dan seluruh dosen, juri, serta panitia dan seluruh peserta yang telah berhadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, jadi berkembangnya dinamika kehidupan dengan adanya pandemi COVID-19 kali ini tidak menutup kemungkinan adanya generasi pejuang yang ingin meneruskan keberlanjutan karya untuk bangsanya. Maka dari itu, Himabio Apidei dalam rangka COVID pandemik ini tidak menutup untuk tetap memfasilitasi anak bangsa untuk menampilkan karyanya. Untuk itu, izinkan saya sedikit memperkenalkan terkait profil dari penyelenggara kegiatan biologi competition pada tahun ini. Baik, jadi Himabio Apidei merupakan nama dari organisasi kemahasiswaan profesi tingkat program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Himabio Apidei ini dibentuk pada tanggal 28 Mei 2002 untuk membentuk suatu wadah organisasi kemahasiswaan yang mampu untuk memenuhi seluruh potensi dan aspirasi mahasiswa program studi biologi. Adapun yang biasanya didengar adalah Apidei. Apidei merupakan famili dari kelompok lebah yang memiliki filosofi semangat gotong royong, pelopor perubahan, produktif, dan memiliki kebermanfaatan untuk orang lain dan sekitarnya. Adapun visi dan misi Himabio Apidei periode 2020, Kabinet Genetika atau Generasi Aktif Berkarya pada tahun ini bisa dilihat pada ini slide-nya belum kah? Rinta. Sudah, Kak. Jadi mungkin saya lanjutkan saja. Jadi visi Himabio Apidei periode 2020 yaitu sebagai organisasi yang pas, profesional, aktif, dan solidaritas. Adapun misi yang diikutinya yaitu yang pertama, meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab antar pengurus. Yang kedua, sebagai fasilitator mahasiswa biologi dalam hal mengembangkan jiwa keprofesian, potensi akademik dan non-akademik, serta pengabdian masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa kekeluargaan antar pengurus, anggota Sivitas Akademika, dan IKA alumni program studi biologi. Yang keempat yaitu menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis dalam ruang lingkup internal maupun eksternal kampus. Adapun susunan dari Departemen Himabio Apidei pada 2020 yaitu ada 6 departemen. Yang pertama ada Departemen Kaderisasi, yang kedua ada Departemen Informasi dan Komunikasi, yang ketiga ada Departemen Pendidikan dan Pengembangan Ilmu, yang keempat Departemen Seni dan Olahraga, yang kelima Departemen Minat Profesi, dan keenam Departemen Relasi dan Sosial. Adapun staf jumlah kepengurusan pada Himabio Apidei periode 2020 yaitu ada 40 orang staf aktif dari mahasiswa aktif biologi. Kemudian di sini ada
Ada perkenalan saya sendiri dan wakil saya. Di sini yang sebelah kanan itu saya sendiri dan sebelahnya itu ada Hilmah sebagai wakil ketua himpunan pada periode kali ini. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan sedikit mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Himabio Apide terkait kegiatannya. Jadi Himabio Apide biasa melakukan uh, suatu kegiatan yang menyediakan asistensi dan pelatihan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa aktif biologi Fakultas MIPA ULM seperti mengadakan pelatihan online TOEFL atau pelatihan TOEFL online di rumah aja. Ini yang sudah dilakukan pada pandemi kemarin pada bulan Juni. Kemudian ada nanti rencananya Himabio Apide beserta program studi biologi akan melaksanakan kegiatan seminar mahasiswa biologi nasional yang insya Allah akan dilaksanakan bulan November. Jadi saya mengajak kawan-kawan semua di sini, khususnya mahasiswa, untuk mengikuti kegiatan seminar kami nantinya. Dengan tujuan yaitu berbagi wawasan dan sebagai wadah mahasiswa-mahasiswi untuk mengembangkan ilmu dalam lingkup biologi. Selanjutnya, Himabio Apide juga aktif dalam melaksanakan kegiatan atau gerakan Go Tumbler dengan sekaligus menyediakan kegiatan biologi fakta yang menarik sehingga orang-orang mengetahui terkait apa saja yang menarik di biologi. Selanjutnya, Himabio Apide juga memiliki kelompok studi ilmiah yang lumayan aktif. Di sini kami juga sering eksplorasi keluar. Salah satunya kami ke Sungai Kemuning di sekitaran kampus. Juga pernah ke Pegunungan Meratus untuk eksplorasi, juga pernah ke Pulau Curiak dan balai-balai terkait untuk kami belajar lebih lagi keluar. Kemudian Himabio Apide juga melaksanakan kegiatan Mining Biopark, Manajemen and Training Biologi Park. Di sini kami memberikan bekal keterampilan kepada mahasiswa aktif terkait pembuatan hidroponik, permakultur, penanaman tanaman khas Kalimantan, pupuk kompos, dan yogurt kepada mahasiswa aktif biologi Fakultas MIPA ULM. Ini juga salah satu kegiatan kami. Selanjutnya itu ada pelatihan sanitizer. Mungkin kawan-kawan di sini juga pernah mengikuti kegiatan ini. Juga pernah Himabio Apide mengikuti festival buah lokal di Marajai. Nah, ini selanjutnya ada kegiatan biologi competition yang masuk ke dalam rangkaian Biocare. Jadi, sekedar informasi saja bahwa Biocare sebelumnya dilaksanakan secara offline di suatu tempat, salah satunya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Namun, untuk mengatasi keadaan pandemi saat ini, Himabio Apide mengubah konsep kegiatan Biocare ini menjadi kegiatan online. Mungkin bisa dibahas selanjutnya nanti saat pengenalan Biocare. Selanjutnya, Himabio Apide juga aktif dalam pembinaan masyarakat desa dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hayati desa tersebut ada di Desa Astambul, Mungguraya, di Kalimantan Selatan. Jadi di sana sekilas menjelaskan sedikit saja bahwa kami mengangkat sumber daya hayat yang ada di sana yaitu lotus sebagai teh herbal. Himabio Apide selanjutnya juga aktif dalam gerakan sosial yaitu membantu masyarakat umum dan kawan-kawan biologi khususnya dalam hal penyaluran bantuan dana maupun bantuan apa saja yang diperlukan pada saat suatu keadaan terkait. Contohnya ada open donasi Ramadan Berkah pada saat awal pandemi kemarin kami mengadakan open donasi berupa sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Lanjut. Ya, jadi ini yang terakhir. Di sini ada seluruh pengurus Himabio Apide periode 2020 dengan total 40 pengurus. Jadi harapannya dengan adanya sesi perkenalan ini, seluruh elemen yang ada pada forum kali ini sama-sama bisa saling membangun relasinya dengan Himabio Apide nantinya. Sebelum ditutup, mungkin saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Biocare karena telah berhasil membuat suatu karya yang sangat menarik untuk dilihat dan dikembangkan lagi nantinya. Dan saya ucapkan selamat kepada pemenang Lomba Biocare pada tahun ini. Untuk yang belum berkesempatan mendapatkan juara pada lomba kali ini, jangan berkecil hati, silakan ikuti rangkaian kegiatan Biocare pada tahun-tahun berikutnya.
Mungkin dari saya ini saja. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rani atas penyampaian perkenalan dari Himabio APD-nya. Kemudian selanjutnya ada sesi perkenalan dari acara BioCare tahun 2020 kepada Ketua Pelaksana Kakak Rohma Gasila. Dipersilakan Kak. Terima kasih moderator. Jadi, BioCare 2020 ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Gusti Maharani tadi, sebelumnya kegiatan BioCare ini diadakan secara offline, namun karena adanya pandemi ini, jadi BioCare 2020 ini diadakan secara online. Lanjut. Jadi BioCare ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari BioCare yang dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Biokom merupakan salah satu ajang kompetisi yang diadakan dengan tema biologi dengan tujuan mengenalkan program studi biologi FMIPA ULM kepada pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, dan masyarakat luas. Dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan mampu menjadi wadah bagi generasi muda untuk meluangkan ide kreatifnya dalam membentuk karya yang solutif dan aplikatif. Kompetisi yang diadakan pada Biokom tahun 2020 ada 4, yaitu ada karya tulis ilmiah, esai, fotografi, dan video kreatif. Lanjut. Tujuan kegiatan BioCare ini adalah untuk memperingati Hari Jadi Program Studi Biologi dan Himpunan Mahasiswa Biologi APD yang ke-20, untuk memperkenalkan program studi biologi kepada masyarakat luas. Yang ketiga, melaksanakan program kerja kepengurusan Himpunan Mahasiswa Biologi APD, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Yang keempat, Himpunan Mahasiswa Biologi APD memberikan wawasan mengenai isu lingkup biologi pada masyarakat luas. Lanjut. Rangkaian kegiatan yang pertama ada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini merupakan karangan yang berisi gagasan ilmiah serta menggunakan bahasa dan bentuk ilmiah yang disusun secara logis, sistematis, dan objektif. Lomba KTI kali ini bertemakan generasi muda hadapi pandemi COVID-19, yang mana peserta diharapkan dapat menuangkan gagasan pemikiran melalui lomba KTI ini agar dapat memberikan pemikiran yang solutif dan aplikatif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk esai, lomba esai nasional pada kali ini bertemakan generasi produktif hadapi pandemi COVID-19, yang mana diharapkan peserta dapat menuangkan tulisan atau yang berisi ide atau gagasan kreatif yang dikembangkan melalui ketentuan pola ilmiah dan mengerti pada pembahasan dalam menghadapi pandemi COVID-19 beserta pencahannya. Selanjutnya itu ada fotografi. Jadi fotografi adalah lomba berskala nasional yang dilakukan secara online, dapat diikuti dari berbagai kalangan yang mengetahui dunia fotografi. Tema fotografi tahun ini adalah Be Creative Behind the Pandemic, yang mana peserta diharapkan dapat mengabadikan momen yang memiliki hubungan dengan pandemi COVID-19 yang marak diperbincangkan.
Dan yang terakhir ada video kreatif. Lomba video kreatif merupakan lomba yang dapat diikuti dalam bentuk tim yang terdiri atas 3-5 orang atau individu dan dilakukan secara online. Diharapkan dapat membuat suatu konten yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Lomba video kreatif bertemakan It's All About Coronavirus berskala nasional yang dapat diikuti oleh semua kalangan. Harapannya dengan adanya 4 cabang lomba yaitu KTI, esai, fotografi, dan video kreatif ini mampu membuat kita semua lebih bisa produktif lagi di rumah dan bisa bermanfaat untuk semua kalangan yang ada. Makasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Sila penyampaiannya. Kemudian kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang lomba. Nah, kepada rekan saya, Saudara Irwanto, yang akan menjadi moderator pada pengumuman lomba ini. Irwanto? Ya, siap Rinta. Cek. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar sekali. Nah, jadi bagi peserta yang ingin menyalakan kameranya, sangat dipersilahkan. Kemudian langsung saja Wanto, kayaknya sudah pada deg-degan ya menunggu pengumumannya. Ini momen yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta mungkin, yaitu pengumuman lomba tiap lomba Biocare 2020. Sebelum kita pengumuman, kita mau memperkenalkan dewan jurinya dulu. Next. Perkenalan dewan juri, apakah PPT-nya kelihatan? Nah, juri lomba yang pertama yaitu lomba karya tulis ilmiah, yaitu juri yang pertama yaitu Ibu Ika Oksi Susialawati SSI. Juri yang kedua yaitu Kayu Dinda Riana, dan juri yang ketiga yaitu Bapak Dindin H. Mursyidin SSI MSC. Next. Juri lomba yang kedua yaitu lomba esai, itu ada Bapak Dr. Gunawan MSI, Ibu Witiati Maningsih, dan Ibu Hajah Nina Budiawati SPMSI. Nah, juri lomba yang ketiga itu lomba fotografi. Jurinya ada, yang pertama yaitu Kak Fauzan Irsyad, juri yang kedua yaitu Kak Muhammad Kolbianur, dan juri yang ketiga yaitu Bapak Dr. Insinyur Badrus Saufari. Next. Juri yang keempat, bidang keempat dalam lomba Biocare adalah juri lomba video kreatif. Yang pertama ada Kak Ahmad Fauji. Juri yang kedua ada Bapak MSI, dan juri yang ketiga ada Kak Muhammad Adam. Nah, ini mungkin saat-saat yang ditunggu peserta, itu pengumuman tiap bidang lomba Biocare 2020 berdasarkan juri itu. Yang pertama, pemenang lomba karya tulis ilmiah kategori mahasiswa. Juara 3, lomba karya tulis dengan nilai 7,57 jatuh kepada KTI yang berjudul Barbershop Portable, Barbershop Futuristik Terintegrasi Data Geospal sebagai solusi keberlanjutan usaha pangkas rambut di masa pandemi COVID-19. Selamat kepada saudari Nanda Febriana, Ilham Muhammad, dan Ahmad Naufal Zuhdi. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Anda beserta tim 3 KTI kategori mahasiswa dalam Biocare 2020. Yang kedua, juara 2 KTI Biocare 2020. 1.
kepada KTI yang berjudul Bunker, Bank untuk Limbah Masker, bentuk youth movement dalam menyongsong keberlangsungan program Sustainable Development Goals sebagai SDGs di masa pandemi COVID-19. Selamat kepada Melina Idia Piantini, Adinda Saskia Salsabila, Nadia Ayu Wulandari, Monica Florenza Terinada, Tri Prasetyo. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada juara 2 KTI kategori mahasiswa. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Juara pertama KTI jatuh kepada KTI yang berjudul Teh Baper, Inovasi Teh, berbahan kulit bawang merah atau Allium cepael, daun ciplukan, daun meneran sebagai imunomodulator alami guna mencegah infeksi COVID-19. Selamat kepada Imadi Duemerta Atnyana dan Kadek Aru Ayuning. Kami ucapkan selamat kepada juara KTI Bioker 2020 kategori mahasiswa. Sudah diumumkan ketiganya. Selanjutnya yaitu pengumuman pemenang lomba karya tulis ilmiah kategori pelajar. Juara ketiga jatuh kepada KTI yang berjudul Diversifikasi Pangan Lokal Berbasis Kacang Nagara Menjadi Produk Tahu Kekinian di Era Pandemi COVID-19. Selamat kepada Diah Mutiasari beserta tim sebagai juara ketiga KTI kategori siswa dengan nilai 7,60. Setelah kita lanjutkan ke pengumuman berikutnya, juara kedua KTI kategori siswa jatuh kepada pemanfaatan Lopanuit buah belimbing wuluh atau Overhoa bilimbilin sebagai hand sanitizer alami. Selamat kepada Maria Jessica Cecilia Sedu dan Siti Tarisa sebagai juara kedua KTI kategori siswa Bioker 2020. Selanjut ke juara pertama KTI 2020 jatuh kepada KTI yang berjudul Pemanfaatan Kulit Pisang Kepok atau Musa Paradisiaca L sebagai media penjernih disinfektan alami berbahan nasar cangkir kelapa sawit atau Elias Genesis Z. Selamat kepada Hasanah Kamilia, David Hadi Nugroho, Ahmad Rapianur, dan Rizky Kaira Sabiruno sebagai juara KTI karya tulis ilmiah kategori siswa Bioker 2020. Kami ucapkan selamat dengan nilai 7,85. Kita lanjut ke kategori selanjutnya, lomba selanjutnya itu kategori pemenang lomba esai. Mohon kepada operator jangan ditampilkan dulu nanti judul-judulnya supaya pesertanya tuh penasaran. Oke. Juara ketiga lomba esai jatuh kepada jeng 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 esai yang berjudul Aplikasi Selomba sebagai media perlombaan jarak jauh dengan metode asikronus guna meningkatkan produktivitas generasi muda dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selamat kepada Nadia Rahmah sebagai juara 3 esai Bioker 2020. Pengumuman selanjutnya yaitu juara 2 esai jatuh kepada
esai yang berjudul Apiras Antiviral Suite, inovasi baju APD atau alat pelindung diri yang bersifat desinfektan atau self-cleaning melalui modifikasi baju Hamzat dengan lapisan nanopartikel ZNO dan elektrolisis. Selamat kepada Iqbal Ainur Rizky sebagai juara esai, juara 2 esai Biocare 2020. Ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu juara satunya. Juara 1 esai Biocare 2020 jatuh kepada esai yang berjudul Rancangan Sistem Kerja dan Bentuk 3 Dimensi Papan Iklan Indoor Terintegritas Pembersih Udara Berbasis Filter HEPA dan Pendeteksi Penggunaan Mesin Learning sebagai Media Edukasi dan Pencegahan COVID-19. Selamat kepada saudara Puja Krisdianto Manapa sebagai juara 1 esai Biocare 2020. Kita lanjutkan ke pengumuman juara esai kategori pelajar. Oke. Juara 3 lomba esai Biocare 2020 kategori pelajar jatuh kepada esai yang berjudul Pandemi sebagai Momentum Revolusi Pendidikan Indonesia. Selamat kepada saudari Siti Juleha Zulfa sebagai juara 3 lomba esai kategori pelajar di Biocare 2020. Dengan total nilai sebesar 81,7. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada saudari Siti Zulfa sebagai juara 3 lomba esai Biocare 2020. Kita lanjut. Juara kedua lomba esai kategori pelajar di Biocare 2020 jatuh kepada esai yang berjudul Pagar Mangkok, aplikasi inovasi digital guna menurunkan angka kemiskinan pasca pandemi dan pemerataan perekonomian Indonesia oleh Gina Syakinah Mumtaz. Kami ucapkan selamat kepada saudari Gina sebagai juara kedua lomba esai kategori pelajar dalam Biocare 2020. Ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu juara pertama lomba esai Biocare 2020 kategori pelajar jatuh kepada Kapia Candy, permen dari kombinasi ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera dan daun stevia atau stevia rabundijana sebagai imunomodulator alami untuk upaya preventif meningkatkan sistem imun tubuh di masa pandemi COVID-19. Selamat kepada Iputu Agus Anandagiri Putra sebagai juara pertama lomba esai kategori pelajar Biocare 2020. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang lomba esai maupun kategori mahasiswa ataupun pelajar. Selamat dan berbahagia. Kita ke pengumuman selanjutnya, yaitu pemenang lomba fotografi. Juara ketiga lomba fotografi jatuh kepada selamat kepada saudara Muhammad Gibran Al-Kamani sebagai juara 3 lomba fotografi Biocare 2020. Kami ucapkan selamat kepada saudara Gibran atas pencapaiannya sebagai juara 3
Lomba Fotografi Bioker 2020. Selanjutnya, pengumuman juara 2. Lomba Fotografi jatuh kepada selamat kepada Saudara Muhammad Zulfikar Lukas sebagai juara 2 Lomba Fotografi pada Bioker 2020. Kami ucapkan selamat kepada Saudara Zulfikar sebagai juara kedua Lomba Bioker, Lomba Fotografi pada Bioker 2020. Ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu juara pertama. Lomba Fotografi jatuh kepada selamat kepada Saudara Satya Angga Setiadi sebagai juara pertama Lomba Fotografi Bioker 2020. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang Lomba Fotografi Bioker 2020 dan bagi yang belum menang, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan yang berikutnya. Kita ke pengumuman yang berikutnya, yaitu lomba yang terakhir. Oh bukan, masih ada. Juara favorit jatuh kepada juara favorit Fotografi Bioker 2020 jatuh kepada Saudara Calvin Fredian Apista dengan perolehan like sebanyak 217 like. Selamat kepada Saudara Calvin Ferdian Apista sebagai juara favorit video fotografi dalam lomba fotografi Bioker 2020. Kita tiba di pengumuman selanjutnya, yaitu bidang lomba terakhir, pemenang lomba video kreatif Bioker 2020 juara 3 video kreatif Bioker 2020 jatuh kepada video kreatif yang berjudul Tips Menghindari Virus Corona oleh Ripka Handayani. Selamat kepada Saudari Ripka Handayani sebagai juara 3 video kreatif Bioker 2020. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Saudara Ripka sebagai juara 3. Nah, kita ke selanjutnya, itu juara kedua. Lomba video kreatif jatuh kepada video kreatif yang berjudul Untuk Kita, Saudara Kita, dan Bumi Kita oleh Teguh Widianto, Muhammad Ridwan Syari, Halisa Indriani Ananda, Ahmad Apandi Hasan. Selamat kepada Teguh Widianto dan beserta tim sebagai juara kedua video kreatif Bioker 2020. Kita langsung ke juara favorit atau juara favorit. Juara satunya disimpan dulu. Juara favorit lomba video kreatif Bioker 2020 jatuh kepada video kreatif yang berjudul juara favorit jatuh kepada
Video kreatif yang berjudul Bawasra, Daris Nur Akmal, Bima Adiadir Hernatanto, Dio Janata Abdi Susanto, Muhammad Hilman Mulya, Rapi Nopandri Suzanto. Selamat kepada Daris Nur Akmal dan beserta timnya sebagai juara favorit video kreatif Biocare 2020. Ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu juara pertama. Video kreatif Biocare 2020 jatuh kepada video kreatif yang berjudul Mulai Dari Apa? Fakta Unik dan Cara Pencegahan COVID-19 oleh Dira Nurul Aini, Abdul Aziz Armin Nadia Kurniati. Selamat kepada Dira Nurul Aini beserta tim sebagai juara pertama video kreatif Biocare 2020. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang lomba. Dan bagi yang tidak menang, jangan berkecil hati, masih ada event-event selanjutnya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Kepada seluruh pemenang lomba, bisa nanti menghubungi koordinator acara kami untuk penyerahan hadiah dan lain-lain. Saya kembalikan kepada Saudari Rinta sebagai moderator. Oke, terima kasih Saudara Irwanto. Saya ambil alih karena sudah ya sampai pengumuman pemenang tiap lomba tadi. Akhirnya kita masuk pada sesi terakhir yaitu penutup dan foto bersama. Sebelum kita akhiri, lebih baik kita berfoto bersama dulu kepada peserta yang ada di room ini. Boleh open cam, kita foto bersama dulu. PDD aman? Cek PDD. Apakah bisa dimulai foto bersamanya PDD? Kawan-kawan PDD. Kita tunggu dulu ya kawan-kawan PDD-nya. Iya, ternyata perlu waktu kita hubungi PDD-nya dulu. Oke. Saudari Vika. Saudari Vika bisa untuk foto bersamanya. Ya, bisa. Oke, silakan berpose, kawan-kawan. Saya hitung ya, Vika. Sampai 3. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Kemudian, karena kita sudah memasuki acara paling terakhir, karena tadi kita juga sudah memulai dengan Bismillah, mari kita akhiri dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berhadir pada acara yang mohon maaf tadi kepencet keluar. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah berhadir pada hari ini, kemudian panitia Biocare tahun 2020 yang sudah berhadir hari ini, dan peserta Biocare tahun 2020 yang sudah berakhir hari ini. Ya, sepertinya saya tutup saja dan saya cukupkan. Setelah lagi terima kasih yang banyak-banyak kepada peserta yang sudah berhadir,
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Selamat Bu.